Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rebel yang part ke-12. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Zovan berhasil mengalahkan monster yang menghalangi misinya untuk mengurai racun di kota es. Dia masih merasa bingung dengan monster itu. Sesaat sebelum dia membunuhnya, monster itu tampak seperti tumbang duluan. Zovan belum tahu kekuatan Huidan sesungguhnya dan mengira monster itu sudah mencapai batas dan mati. Sementara itu monster utama, dia sudah tahu bagian tubuh yang lain yang dikirim sudah menghilang dan dengan tekanan kuatnya dia akan memusnahkan musuhnya. Tekanan itu sampai dirasakan ke Zovan. Dia merasakan ada yang mengawasinya, tapi seperti terjebak di suatu tempat pengurai racun merasakan ancaman tingkat tinggi. Saat itu cermin yang dia bawa bercahaya dan bisa mengendalikan ancaman di pusat penelitian. Hong yang awalnya mengira akan mati sudah sadar kalau dirinya masih selamat dan konsentrasi miasma monster di sekitar sini sudah turun. Zovan bilang sekarang keadaannya sudah aman, misinya sudah sukses dan dia pun mendapatkan hal yang bagus. Setelah kejadian menyeramkan itu, Furen memeluk erat Zovan. Dia merasa aman ketika bersama Hong dan Zovan. Memikirkan sesuatu yang buruk kepada keduanya saja membuat Furen gemetar ketakutan. Hong memeluknya dan bilang Furen punya penyakit kronis. Hong menidurkan Furen. Dia mengatakan penyebab miasma monster akan hilang dalam 2 atau 3 hari. Zovan bertanya kenapa Darkstar yang sudah tahu ada alat pengurai racun tidak sepenuhnya menghilangkan miasma monster. Hong awalnya juga berpikir begitu, tapi hari ini dia mengerti. Di jurang monster ada seekor monster rank A. Jika menghilangkan miasma di sana, pasti monster itu akan keluar dan harus bertarung melawannya. Monster rank A saja sudah sangat kuat, apalagi monster yang akan lebih kuat jika di dalam sarang monster. Hong yang masih merasakan sakit di tubuhnya meminta bantuan Zovan untuk membalut lukanya. Dengan malu-malu Zovan membantunya. Dia juga bertanya sebenarnya penyakit apa yang diderita Furen. Hong pertama kali menemukan Furen saat itu berada di kota es tepat setelah outbreak monster berakhir. Setelah kejadian itu, Furen hanya diam di kamarnya. Dia mengalami PTSD. Buat yang belum tahu, PTSD itu apa? Ini aku baca di alodokter.com. PTSD atau singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan. Gangguan ini bisa dipicu saat mengalami peristiwa perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Dan di kasus Furen, dia mengalami peristiwa outbreak yang membuatnya kehilangan orang tuanya. Selama ini dia berpikir orang tuanya sudah mati. Berkat bantuan Darkstar, dia menganggap ibu dan ayahnya hanya bekerja dan akan segera pulang. Zovan semakin ingin mengetahui apa yang menyebabkan outbreak di kota es, sekaligus membersihkan nama ayahnya. Tapi dia sekarang bahkan belum bisa masuk ke dalam tempat yang ditandai di dalam peta. Sementara itu kelompok orang nggak beres. Mereka bingung kenapa miasma monster di sekitar mereka sudah berhenti menyebar dan mereka terpaksa menjalankan rencana lebih awal. Dia membawa seruling yang bisa mengendalikan monster. Pindah ke Yin Yue yang menuju ke lokasi sudah hampir sampai, yang tampaknya menjadi mangsa kelompok nggak beres ini. Balik lagi ke Zovan yang saat ini menggendong Furen untuk kembali ke markas Darkstar. Zovan berhenti sejenak karena merasakan hawa yang tidak mengenakan. Dia mengira hanya kelelahan, tapi dia tahu ada monster yang bergerak ke pinggiran kota. Monster yang berbentuk ular bertanduk sudah keluar dari sarangnya dan menuju ke lokasi yang dia tuju. Sementara itu Yin Yue yang hampir sampai, dia dikejutkan dengan beberapa granat yang meledakkan mobil yang dia tumpangi. Mereka adalah kelompok warlord pemula. Granat kecil tidak akan ada masalah. Menyerang mereka adalah kelompok Mu Yuan, warlord tingkat menengah. Dia terang-terangan ingin membunuh Yin Yue yang seorang putri keluarga Mu.
Yin Ye mencoba menasihatinya untuk segera mundur, tapi Yuan tidak mau mundur. Di kedua tangannya muncul api, dia maju menyerang kelompok Yin Ye. Yin Ye masih tenang karena dia juga membawa orang kuat di sisinya. Ada satu pria di pohon yang menyerang dengan sangat kuat. Serangan itu tidak dapat dihindari Yuan dan membuatnya terluka parah. Yin Ye sudah pernah mengalami hal ini dulu dan tidak akan ceroboh seperti itu lagi. Mu Yuan yang masih percaya diri ingin menyerang, tapi serangan lain sudah menebas tangannya hingga terputus. Yin Yue berterima kasih ke orang itu yang dia panggil Paman Hong. Yin Yue berharap Zofan berhasil menjalankan rencananya, dan dia yakin kalau Mu Yuan bukanlah pemimpin dalam kejadian ini. Walaupun Mu Yuan pintar, tapi dia tidak akan bisa mempersiapkan hal seperti ini. Hong yang akan membalas perkataan Yin Yue merasakan sesuatu yang berbahaya. Dia merasakan monster tingkat rank A. Hong menyuruh 3 pengawal lain untuk mengawal Yin Yue keluar dari area itu. Sementara itu di kelompok orang gak beres. Dia tidak mengira Yin Yue membawa prajurit warlord tingkat tinggi. Untung dia memanfaatkan Mu Yuan sebagai kambing hitam. Dia mengira Paman Hong sudah pergi, dan dalam 2 hari ini dia hanya bisa bersembunyi. Dan ini sudah waktunya untuk balas dendam dengan membunuh Mu Yin Ye. Kembali lagi ke tempat Yin Yue berada, mereka dikejutkan dengan kemunculan monster. Dan itu tepat setelah Paman Hong pergi. Dia yakin ini sudah direncanakan orang lain. Pengawal Yin Yue mencoba adu pukulan dan terdorong mundur. Mereka adalah monster serigala terbang rank B yang dimutasi kelompok orang gak beres. Di atas gedung terlihat pria memakai seruling untuk mengendalikan mereka. Yin Yue bertanya, apakah dia yang memimpin pengkhianatan ini? Dan pengawalnya pun belum pernah melihatnya di dalam keluargamu. Pengawal laki-laki melemparkan 1 bola asap pengganggu monster yang berhasil menghentikan pergerakan monster itu sementara. Yin Yue yang sudah berlari menjauh meledakkan mobil mereka untuk menghentikan monster yang mengejar. Pengendali itu masih yakin bisa membunuh Yin Ye sendiri dengan monster yang dia bawa. Yin Ye meremehkan mereka. Dia tidak mengira mereka bakalan bisa mengendalikan monster rank B. Dia menekan gelang yang dia pakai. Sementara itu di bangunan Dark Star, Madam Ying yang sedang mengobrol dengan Chen San. Chen San tidak begitu yakin apakah misi Zofan benar-benar selesai, karena itu selesai terlalu mudah. Saat itu ponsel Madam Ying berbunyi. Itu adalah pesan dari Mu Yin Ye untuk menugaskan tim penyelamat. Madam Ying langsung menghubungi Hong yang dalam perjalanan kembali. Sebelum kembali, Madam Ying meminta mereka untuk menyelamatkan seseorang. Hong hanya bisa kesal mendengar itu. Zofan yang bertanya sudah tahu masalahnya, dan apakah Hong yakin menolaknya? Karena misi ini misi yang sulit, pasti bayarannya sangat tinggi. Itu iming-iming dari Madam Ying, dan Hong akhirnya menerimanya. Walaupun dia terluka, kan masih ada Zofan yang masih kuat bertarung. Hong sudah menerima informasi dari Madam Ying. Mereka terkejut melihat monster yang ada di dalam informasi itu. Itu adalah monster yang mereka temui sebelumnya, dan mereka segera pergi ke lokasi itu. Balik lagi ke Yin Ye yang masih berusaha keras menjauh dari kejaran para monster. Mereka terhenti karena di depan mereka sudah ada pengendali monster yang menunggunya, dan dia langsung menyuruh monsternya untuk menyerang dan membunuh Yin Ye. Tapi saat itu banyak sekali anak panah yang turun membuatnya segera mundur. Yin Ye sudah tahu itu bantuan dari kuil Dark Star. Di atas gedung terlihat Hong yang menyuruh Zofan untuk segera maju menyelamatkan mereka. Zofan yakin bisa menyelesaikan itu dengan cepat dan mudah. Zofan sudah sampai di sana dan menyerang pengendali itu. Pengendali mundur, dia sudah tahu yang datang ini adalah Zofan. Dia langsung menggunakan teknik rahasia rank C, ledakan salju. Yin Ye yang melihat itu sudah tahu kalau itu Zofan. Dia sangat kaget mengetahui perkembangan dan pertumbuhan kekuatan Zofan yang lebih kuat dan lebih cepat. Yin Ye sampai tersipu mengingat pertemuannya dengan Zofan.
Zovan bisa mengimbangi pengendali. Pengendali sangat marah setelah datangnya Zovan yang ingin menggagalkan rencananya. Zovan tahu lawannya ini kuat. Di startnya saat ini sulit mengalahkannya. Poinnya masih 300. Untuk ke tingkat menengah harus lewat 400. Poinnya hanya tersisa 45. Dan saat itu dia melihat banyaknya monster rank B yang menyerangnya. Itu sama saja poin baginya. Dengan sekali tebasan, Zovan bisa membantai para monster rank B. Saat Zovan sudah membersihkan monster, terdengar suara yang menyuruhnya untuk mundur. Tapi Zovan tidak akan mundur, karena ada Yin Ye yang masih berada di sini. Pengendali monster tersenyum licik. Dia menyuruh lebih banyak lagi monster menyerang Zovan. Yin Ye yang khawatir dengan Zovan dihentikan pengawalnya. Di situ berbahaya, jadi jangan maju sendirian. Pengendali melihat kesempatan. Dia maju dengan pedangnya, tapi Zovan sudah mendapatkan banyak sekali poin. Dia memasukkan 71 poin ke kecepatannya, dan sekarang kecepatan di stat 416. Kecepatan Zovan sudah sebanding dengan Warlord tingkat menengah. Satu Flash Blade dan Floating Step Luminosity sudah dia aktifkan. Dengan sangat cepat, Zovan sudah berada di depan pengendali. Serangan pertamanya berhasil ditahan pengendali. Dia hanya bisa berlari dari Zovan karena dia sudah mencapai batasnya. Zovan memfokuskan dirinya. Tebasan kuat diluncurkan dan membelah tubuh pengendali hingga mati. Zovan berhasil menang. Pengendali itu sudah mati. Monster rank B sudah terbebas dari kekangan, dan Zovan langsung membantai mereka semua. Akhirnya selesai. Zovan dengan mudah menyelesaikan tanpa menerima luka. Pengawal Yin Ye memuji Zovan yang sudah di tingkat Warlord di usia yang muda. Saat itu Furen menghampirinya dan memeluk erat Zovan seakan tidak mau pergi darinya. Yin Ye yang mau menyapanya sedikit kesal dengan Zovan yang sudah dekat dengan perempuan lain. Zovan merasakan perasaan buruk sekali lagi. Dia sangat yakin kalau makhluk mengerikan itu mengarah ke tempatnya. Lanjut, miasma monster yang berada di situ kembali menyebar. Monster rank A entah kenapa mulai kabur satu persatu. Begitu juga dengan Huidan yang tampaknya gelisah. Zovan merasakan tekanan ini begitu familiar. Dan saat itu dia mengingat apakah mungkin ini tubuh utama dari monster rank A yang menyerang mereka di alat pengurai racun. Saat itu monster rank A Black Giant Viper muncul di hadapan mereka. Ular itu punya banyak sekali tubuh kecil bercabang yang langsung menyerang Zovan. Zovan menghindar, begitu juga dengan pengawal Yin Yue yang lainnya juga menghindar. Walaupun ada mangsa lain, perhatian ular besar itu hanya tertuju ke Zovan. Zovan yang sudah tahu itu, dia akan menggiring jauh monster itu dari mereka dan menyuruh yang lain segera pergi. Yin Ye dan Hong mengkhawatirkan Zovan. Zovan mencoba menjauh. Dia juga menangkis serangan kuat dari ular itu. Sangat kuat, tidak heran rumor mengatakan kalau monster rank A bisa menghancurkan satu kota. Kepala ular besar itu sudah siap memangsa Zovan, yang saat ini tidak bisa bergerak. Tubuh Zovan sudah terlilit ekor ular kecil yang lainnya. Ular itu menganggap Zovan sebagai ancaman. Saat itu Huidan kembali memancarkan gelombang yang membuat tubuh Zovan bisa bergerak lagi dan berhasil menghindar. Zovan memberi kabar ke Hong kalau dia baik-baik saja. Saat itu Paman Hong sudah sampai di sana dan langsung memberikan pukulan kuat ke arah monster ular itu. Dia menyuruh Yin Ye pergi dari situ karena melawan monster rank A sangatlah berbahaya. Hong langsung menggendong Furen menjauh dari tempat itu. Mereka kayaknya belum kenal sama Yin Ye yang seorang putri dari keluarga Mu. Zovan yang bersembunyi sudah melihat kengerian pertarungan antara Warlord tingkat tinggi dan monster rank A. Orang biasa yang masuk ke situ pasti mati seketika. Jika saja Zovan sudah masuk ke ranah Advance Warlord, dia pasti bisa melawan monster rank A. Paman Hong yang sudah melawan ular itu tampak kesusahan. Kekuatan fisik monster rank A sangat tidak sebanding dengannya yang sudah di Warlord tingkat tinggi. Sementara itu di markas Darkstar, Madam Ying sudah menerima informasi tentang situasi yang di sana.
orang yang berbicara kepadanya akan maju menangani situasi itu sebagai prajurit Starfall. Paman Hong yang sudah kesusahan merasakan sesuatu yang mendekat dengan cepat dan tebasan hebat sudah memotong bagian tubuh ular itu. Dia adalah tim penyelamat dari Dark Star, warlord tingkat tinggi yang lain. Zovan yang melihat orang itu datang bisa tahu pergerakan kaki orang itu jelas menggunakan skill floating step. Dua warlord tingkat tinggi sudah bekerja sama, pasti lebih mudah mengalahkan ular rank A. Mereka menahan setiap serangan ular itu yang datang terus-menerus tanpa henti. Zovan yang melihat itu belum yakin apakah mereka bisa mengalahkannya, karena selama ini monster itu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kedua warlord tingkat tinggi semakin intens melawan monster rank A, walaupun sudah mengalami banyak sekali luka. Tapi aura monster itu tidak berubah. Zovan muncul dan memberitahu mereka untuk berhati-hati dengan tentakelnya, karena tentakel yang terpotong sudah berkumpul membentuk tubuh yang lain. Berkat peringatan dari Zovan, Paman Hong berhasil menghindari serangan dadakan itu. Mereka akhirnya mengetahui kalau monster ini bisa beregenerasi. Ular itu hanya pura-pura terluka dan mengincar mereka menggunakan tentakelnya, tapi rencana itu gagal karena Zovan yang sudah tahu kemampuan itu. Ular itu sudah tahu yang menjadi ancaman utama memang Zovan. Walaupun Zovan sudah meminta ular itu menyerang dua orang lainnya, tapi ular itu dengan pintar membelah tubuhnya dan menangkap dua orang yang lain, sedangkan bagian tubuh yang lain menyerang Zovan. Zovan berhasil menghindar dengan kecepatannya dan skill Floating Step of Luminosity. Saat ada serangan cairan racun, ada Widan yang menahan serangan itu. Paman Hong memuji Zovan yang masih muda, tapi bisa melawan rank A. Dan orang dari Dark Star juga sudah tahu kalau Zovan menggunakan Floating Step. Tapi lupakan itu dulu, mereka harus membunuh monster rank A ini dulu. Mereka berhasil memotong tubuh ular itu, tapi tetap saja ular itu bisa beregenerasi. Dengan keadaan ini, kekuatan dan stamina mereka akan mencapai batas dengan cepat. Zovan bertanya ke Widan, apakah dengan kekuatannya dia bisa mengurus regenerasi ular itu. Widan mengangguk seakan tahu perkataannya. Zovan dalam kondisi ini hanya bisa mencobanya, memanfaatkan kedua warlord tingkat lanjut yang menyerang ular itu. Zovan akan mencari peluang dan celah untuk menyerangnya. Zovan sudah menemukan celah tersebut. Dia langsung maju menyerangnya. Dengan kekuatan Widan, kristal di tengah tubuh ular itu hancur. Luka yang diberikan Zovan benar-benar luka. Melihat kesempatan itu, dua warlord tingkat tinggi langsung maju memberikan serangan terbaik mereka. Serangan mereka berhasil, tapi apakah monster itu benar-benar sudah mati? Zovan belum menerima pemberitahuan kalau monster itu sudah mati. Saat itu, Widan menggunakan kekuatannya ke ular kecil yang mau kabur. Ular kecil itu tidak bisa bergerak karena kekuatan Widan dan tubuhnya langsung hancur seketika. Dan akhirnya monster rank A mati. Pemberitahuan Zovan pun sudah muncul. Berkat mengalahkan monster di atas peringkatnya, skala atributnya nambah 6 dan mendapatkan 10 poin stat. Karena ini monster rank A yang pertama dia bunuh dan juga sistem sedang mengekstrak monster core-nya. Widan mengambil monster core tersebut. Zovan sebelumnya mengira kalau monster itu mengikutinya dan ingin membunuhnya, tapi dia sekarang sadar kalau ular itu menganggap Widan sebagai ancaman. Kedua warlord tingkat tinggi ini bingung kenapa monster rank A tidak menjatuhkan monster core, padahal monster core-nya sudah diambil Widan dan diberikan ke Zovan. Dan Yinye akhirnya bisa menyapa Zovan. Beberapa saat kemudian di markas Dark Star, kabar mengenai monster rank A yang sudah dibunuh sudah menyebar dan mereka juga membicarakan Zovan yang menjadi kontribusi besar dalam penaklukannya. Zovan mendapatkan banyak sekali hadiah dari beberapa misinya sekaligus. Zovan sedikit merasa bersalah karena sudah mengambil monster core rank A dan sekarang menerima hadiah dari misi Dark Star. Furen langsung meminta Hong semua hadiahnya diubah ke uang dan 2 tahun lagi mungkin dia bisa menyewa orang yang akan mencari keberadaan kedua orang tuanya. Zovan semakin ingin mengetahui
siapa di balik kota es terjadi outbreak sampai membuat anak kecil seperti Furen menderita dan semua orang tidak bersalah lainnya. Bukti yang ada untuk itu jauh berada di kota es. Dengan kekuatannya saat ini, Zovan pasti mati jika bertemu monster rank A seperti barusan. Zovan harus lebih kuat lagi. Hong bertanya apakah Zovan belum juga memutuskan hadiah apa yang akan dia terima. Hong memberinya saran untuk memilih hak lelang B rank skill. Zovan menyetujuinya dan dia juga akan menggunakan monster core rank A miliknya. Sementara itu di Madam Ying yang bersama Yin Ye, Madam Ying bertanya apakah dia puas atas pelayanan tim penyelamatannya. Menilai dari sikap Madam Ying, dia pasti sudah tahu hubungan Yin Ye dengan Zovan. Yin Ye dengan sopan berterima kasih untuk itu. Madam Ying memberinya satu dokumen surat setelah misi, dan dia tidak menyangka adanya pengkhianat yang datang jauh-jauh ke kota es untuk membunuh Yin Ye. Begitu juga dengan Yin Ye yang bingung, seakan orang yang mengkhianatinya sudah tahu sifatnya. Yin Ye sudah memikirkan satu orang pengkhianat itu dan merasa itu tidak mungkin saja. Madam Ying menyarankan untuk Yin Ye segera pulang ke keluargamu. Dia tidak akan aman kalau berada di kota es, tapi Yin Ye merasa aman jika ada Paman Hong di sisinya. Tapi Paman Hong sendiri merasa khawatir jika Yin Ye masuk ke medan tempur seperti sebelumnya. Saat itu Yin Ye melihat Zovan yang lagi digoda dua cewek. Dia langsung ke sana dan menyapa Zovan. Keduanya hanya bilang sudah lama tidak bertemu dan apa kabar. Padahal di pikiran mereka berdua sudah banyak kata-kata yang ingin mereka bicarakan. Pengawal dan Paman Hong yang melihat itu tidak setuju dengan hubungan Yin Ye bersama Zovan. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.